dianggap 2 kali pertemuan tidak hadir. Oh iya sekarang ya. Tahu ngomong ya padahal. Kemarin itu sudah datang, Bra. Iya bentar dulu, mulai dulu. Agak takut seperti udah psikologi. Besok ya, psikologi jurnal. Dah teman-teman kita perhatian. Di depan aku kata Udah ini udah. gibah. Apa? Udah cina. Gas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Ya, nah jadi oh iya sekarang siapa yang nggak hadir? Banyak Bu. Oh, mungkin belum pada datang ya, masih pada di jalan. Sekarang kita mulai dulu aja langsung ya. Gibah. Nah, materi selanjutnya itu ada gibah. Ada yang tahu nggak gibah itu apa? Ngomongin orang. Ngomongin orang pernah nggak? Bicarakan keburukan Nah, orang iya. lain. Setiap hari. Ya, setiap Oh, hari. gak gibah teh gatel gitu. Oh, gatel, masya Allah. Betul. Segatel apa? Segatel apa kayak korengan gitu. Ya gitu Bu, gatelnya nggak ngomongin orang. Oh iya, iya. Gitu, maaf. Nah, kita masuk ya ke pembahasan. Maaf, bercanda. Nah, di sini ada pengertian gibah, teman-teman. Gibah adalah membicarakan keburukan atau aib seorang di belakangnya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dalam Islam, gibah dianggap perbuatan buruk dan dilarang karena dapat merusak reputasi dan hubungan individu antar individu. Gibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, menunjukkan betapa seriusnya dampaknya. Terus, oleh karena itu penting untuk menjaga ucapan dan fokus pada kebaikan orang lain. Nah, jadi ada satu surat yang di dalamnya tuh artinya tuh barang siapa yang kita misalkan kita gibah itu sama aja kayak memakan daging saudara kita sendiri. Nah, Bu, kalau ngomonginnya di depan berarti boleh. kalau itu mungkin kayak lebih ke nasihat terus biar introspeksi diri gitu ya. Oh, bukan gibah ya. Enggak sih kayaknya. Kalau di depan orangnya. Nah, ini Teteh ada ngirimnya di grup surat ya. Surat Al-Qaf ayat 18 karena di sini tuh suratnya kalau di kesini itu kayak misah-misah gitu. Iya. Jadi Al-Quran dulu. ya di situ ada di grup sama aku udah dikirimin Quran surat Qaf. Di sini kita udah kebuka. Udah. Baca bareng-bareng ya. Belum. Nah, buka dulu yang grup. Pakai Al-Quran dulu, nggak ada kota Bu. Boleh. Al-Qaf Al-Qaf ayat 18. Al-Qaf surat ke Iya, beda. Oh, ada. 18. Iya, 18. Ayo. Ada? Ada. Yuk baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaghfiru min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim, sadaqallahul maulanal azim. Nah, artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kalian pernah dengar kan malaikat yang suka mencatat amal baik siapa, mencatat amal buruk siapa. Nah, jadi setiap perbuatan yang kita ucapkan itu ada yang mencatatnya. Jadi dari penjelasan yang sebelumnya tadi yang pengertian harus oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam berbicara ya. Kadang kita suka nggak sadar kita ngomong kayak gini tiba-tiba gibah. Padahal kita nggak sadar kalau itu kita gibah gitu. Nah, jadi ya gitu. Kita juga sering kayak gitu. Nah, kita saling belajar aja ya. Nah iya. Nah contoh gibah nih. Ada yang mau bacain nggak satu persatu? Sok baca nomor 1 ya. Yang pertama itu mengkritik penampilan. Contohnya itu jika kamu berkata, lihat deh itu baju dia selalu kotor saat teman itu tidak ada, itu adalah gibah. Ya jadi di belakang ya ngomonginnya. Siapa yang mau nomor 2? Oh. Ya kamu silakan baca. Membicarakan kesalahan. Contoh, kamu bilang dia selalu tidak bisa mengerjakan PR ketika teman itu tidak ada. Itu juga termasuk gibah. Nomor 3 siapa yang mau? Aku. Ya. Siapa nih? Sok. Ya. Ya. 3. Menyebarkan rumor. Contohnya jika kamu mendengar kabar tentang teman yang berbuat salah dan kamu cerita tanpa memastikan kebenarannya, itu juga gibah. Yang terakhir ya. Iya, Yulia. Oh ya lah. Membandingkan. Apa sih? Oh, Membandingkan. Contohnya, jika kamu berkata,
Kenapa dia tidak secerdas teman kita yang lain? Saat teman itu tidak ada, itu termasuk ghibah. Nah ini ingat-ingat ya. Siapa tahu nanti di soal ada gitu. Oh ya, ada yang mau nyontohin yang lain nggak? Apa ghibah? Biasanya tuh dibanding orang kayak Ya, ini katanya sering ya. Iya, Gitu. Gimana coba contohnya? Gibahin tetangga. Iya gimana kata-katanya? gimana Kumaha? gimana coba Ya gitu, ibu siapa yang boga ieu sih, boga ieu. Padahal Yulia gaduh HP-na 2 Soalnya aku mah selingkuh wae. Kayaknya ini mah pamer. iya kayaknya ini mah lebih termasuk ke apa ya? Sombong. Karena enggak ya Yulia enggak sombong ya? Tidak itu enggak. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Merusak persahabatan, gibah bisa membuat teman jadi tidak akur dan saling tidak percaya. Yang tadinya sahabatan, kan ada ya sekarang cerita sahabatan yang ngomongin di belakang. Nanti rusak persahabatannya gitu. Terus menyebarkan kebohongan gibah bisa membuat orang salah paham atau mendengarkan informasi yang tidak benar. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngedengar katanya si Wuridah suka nyuri tahu katanya Kita teh. oh Wuridah itu teman ibu oh katanya si Wuridah tuh tapi belum tentu itu tuh Wuridah tuh sering nyuri bisa jadi sekali iya jadi sekali nah dia tuh ngasih tahu kok yang katanya si Wuridah mah suka nyuri tahu si Wuridah mah gini-gini tahu padahal itu belum tentu belum pasti. Nah, itu kan jadi menyebarkan informasi yang tidak benar. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental. Mendengar gibah bisa membuat orang merasa sedih dan stres. Sementara yang melakukan gibah bisa merasa bersalah. Nah, merasa bersalah di sini mungkin ada yang digibahin tuh stres karena dia digibahin. Terus orang yang merasa menggibahin tuh, dia stres gara-gara aku gibahin mungkin gitu ya. Yang keempat, coba Yulia tolong bacain yang keempat. Oh, bikin tidak nyaman jika gibah sering terjadi orang jika tidak nyaman dan curiga satu sama lain. Orang jadi tidak nyaman karena merasa digibahi, yaitu mah pernah ngegibahin aku di belakang kedengeran sama akunya, jadi kedianya teh kayak enggak seret lagi gitu ya. Nah selanjutnya, lalu bagaimana cara menghindari gibah? Nah ibu ngambil 2 poin aja. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Jadi jangan langsung ceplos aja gitu. Nah sebelum membicarakan orang lain, tanyakan pada diri sendiri apakah itu baik dan perlu. Kalau misalnya sekiranya kita nggak perlu lah itu mah kayak nggak perlu diomongin, ya udah nggak usah. Terus kalau misalnya baik buat diomongin ya omongin, kalau nggak baik ya nggak usah, pendem aja gitu. Terus yang kedua, sadar diri. Ingat bahwa gibah bisa menyakiti orang lain. Menyadari dampaknya dapat membantu kita lebih berhati-hati. Jadi dengan gibah itu kita bisa menyakiti, kayak tadi bisa bikin yang digibahinnya itu stres ya. Nah gitu. Nah pertanyaannya di sini ada 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Ini yang mau aja ya. ya ibu Nomor 1 siapa yang mau jawab? Aku Ya Yulia, apa itu gibah? ngomongin orang, Ngomongin orang terus ngejelekin orang, gitu, ngomong di belakang. Oh gitu. Berarti memakan daging saudaranya sendiri. Ya, pintar. Nah, nomor 2 siapa yang mau? Nomor 2, tunjuk ya. Nomor 3. Nomor 3, nomor 2 siapa yang mau? Tunjuk ya. Ini ya itu. Ini. Yang itu yang Ya itu yang ini. Ayo, ini siapa ulang ya? ya Nomor 2. contoh gibah 1 aja. ngomongin orang misalnya dia mah suka minjem wae Minjem wae. Pinjam wae apa botol minum gitu. minjem pulpen minjem buku Itu gibah. Terus ngomongnya itu ke siapa ngomongnya? ngomongnya ke Olivia Boleh. Nomor 3 tadi siapa yang mau? Yasin. Silahkan nomor 3. Surat apakah yang tadi kita bacakan? Surat Ayat 18. bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Iya, bisa dibacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Masya Allah.
Nah, sekarang nomor 4, bagaimana cara menghindari gibah? Siapa yang mau? Siapa Yola? Ah, nomor 4 Yola mau? Enggak. Ya, kenapa nggak mau? Hansel? Cara menghindari gibah Ya. yang melakukan hal-hal yang positif. Terus Ya, berhati-hati ya dalam berkata ya. Ya. Udah? Apa ada lagi yang mau ditambahin? Cukup. Cukup. Terakhir, apa saja dampak negatif dari perbuatan gibah? Siapa yang mau satu lagi? Ya, Yulia. Jadi dampak negatif dari perbuatan gibah itu bisa membuat orang lain merasa sedih dan Ya. stres, Ada lagi? merusak pertemanan. Terus. Terus habis itu jadi kemana-mana feeling alone mungkin ya. Jadi kan dijauhin juga sama teman-temannya Iya. karena dia Bisa, suka bisa. gibah, jadi kita ngejauh aja kayak gitu. Bisa. Nah, jadi semuanya udah Dosa sih yang paling. Iya. Kalau misalkan ngebicarain kebaikan orang itu gibah nggak? Apa? Kebaikan orang. Enggak. Kenapa enggak? Karena gibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Ya, keburukan ya. Jadi kalau yang kebaikan itu nggak termasuk gibah ya. Betul. Nah, jadi di sini udah paham belum gibah itu apa? Ya. Ada bayangannya? Itu kan Ada bayangannya? Iya. Ada. Nah, sekarang sekarang telat dihukum dong. iya nggak apa-apa. Jadi sekarang. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya itu tepuk semangat. Semangat itu ya. Aku mau Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih dulu.